Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, alhamdulillah, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Nah, masya Allah, pemirsa ada di rumah dan pastinya Ibu Bayi Salim yang sudah hadir untuk hari ini. Salam kita dibuka dengan salawat itu saya Ustaz ya. Nah ini cuaca di luar juga ini luar biasa Ustaz ya. Kita dibarengi dengan hujan yang deras. Tapi masya Allah ibu-ibu sih tetap cantik karena tidak kena hujan. Kalau kena hujan luntur lah. Apalagi kalau kena matahari. Iya. Nah, ibu-ibu. Ibu. Iya. Hari ini Ibu Bayi Salim tahu kan? Salawat. Ada tomatan kanan kiri, ada tunduk, ada pokoknya ini beraneka-ragam macam lah ya Bu. Tapi semua tetap cantik ya. Karena kita bersama pemirsa rumah dengan Ibu Bayi Salim. Nah, itu Anur. Anur cahaya berarti. Nah, pemirsa di rumah, yang pasti untuk hari ini kita jumpa lagi di program Ustaz Gaul. Yang pasti masih bersama dari Salam Gaya Duduk Kreasi Indonesia. Dan yang pasti pemirsa di rumah, setiap harinya kita akan mengangkat satu tema ya Ustaz ya. Tema kita nanti apa? Nanti saat sebentar lagi Bu. Karena saya menjelaskan ini dulu, pemirsa di rumah juga saya jelaskan Ustaz. Bu. Duduk nih Bu. Jangan lupa di rumah, saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk ya, emosi ibu ya. Jangan lupa untuk kunjungi ya, kalau mau tahu produk terbaru Salam Gaya Duduk, ibu-ibu bisa kunjungi atau follow ya, follow Facebooknya di Gaya Gaya Duduk _ID, atau bisa follow di Instagramnya Bu, @gajaduduk_ID, atau pemirsa di rumah juga bisa kunjungi websitenya di www.gajaduduk.com. Mana sih Nah, bisa di rumah yang pasti juga penasaran kan? Ibu penasaran Bu? Tema kita nanti apa? Penasaran? Iya, jalan. Penasaran? Ustaz, alhamdulillah. Apa ini temanya Ustaz? Tema pada hari ini, pada sore ini, sifat-sifat orang mukmin yang beruntung. Sifat-sifat orang mukmin yang beruntung. Mungkin saya Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu Majelis Ta'lim An-Nur yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini spesial. Karena kita ada di kafe. Iya. Karena kita itu kafe, itu namanya panas Ustaz. Ini kafe tahu, kafe banyak ada lampu-lampunya. Ayudhya. Pasti namanya pemiliknya itu Ayu. Nama suaminya dia. Ayudhya. Ini Majelis Taklim An-Nur, cahaya. Bercahaya mukanya, bukan banyak lampu. Dia banyak lampu. Alhamdulillah. Ini mana wajah-wajah untung ada cahaya. Insyaallah mudah-mudahan ibu-ibu semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang sehat makin disehatkan, yang sakit insyaallah diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang, kesehatan, agar kita dapat menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan insyaallah. Amin. Ya amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Mudah-mudahan insyaallah dengan salawat yang kita lantunkan tadi memberikan syafaat kepada kita semua
dan jaminan insya Allah kelak kita akan bersama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tadi luar biasa salawat. Iya, salawat. Ya, salawat apa namanya itu? Bu? Salawat Nabi. Berapa bulan ini kita? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Muhammad. Kenapa lebih semangat ini daripada kamu? Iya, ini karena Karena dia lihat Ustaz ini. iya, karena gambar kita Ustaz. Ada yang ibu yang punya di belakang teh. Iya, ikut Tony ya. Ini macam-macam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tema sore ini yaitu sifat-sifat orang mukmin yang beruntung. Ya, karena tidak semua orang mukmin beruntung. Betul Ustaz. Apa lawannya beruntung, Ibu? Merugi. Oh, saya silakan. Iya. Itu terdapat pada surah ke-23 di dalam Al-Qur'an, surah Al-Mu'minun itu sendiri. Al-Mu'min. Ya, surah ke-23 surah Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang mukmin. Di sini Allah tegaskan dengan kalimat qad. Ya, kalau qad itu menunjukkan sungguh, ya, sungguh telah beruntung orang mukmin. Berarti dia sudah beruntung. Berarti saya beruntung Ustaz ya. Aflaha, iya sudah beruntung. Ini aflaha ini dari kata falahun, ya. Falahun bisa bermakna petani, bisa bermakna menuai. Jadi dalam istilah, ada biasa istilah mengatakan siapa yang menanam, Iya, siapa yang menuai. menuai. Iya. Ya. Ibu tapi tunggu Ustaz. Ya. Ibu yang sana dulu ya, kota di belakang itu saya yang di, dan kota ibu yang Iya. Ibu di yang sana dulu ya. Ya. Aku ketakut aja. Nanti mobil ambulans datang juga. Dan agak ini juga pembahasan Iya, kan, saya tahu gini. beruntung Iya. tapi takut berarti tidak beruntung. Iya. Iya. Ya. Jadi siapa yang menanam dia menuai. Ibu, Oh, Tata. ya. Nah. Ini saya. Jadi siapa yang menanam dia menuai. Tapi biasanya kita tanam pohon mangga. Ya orang yang menuai. Tapi dia yang Iya pasti menuai. tadi. Iya. Anu gratis. Iya. Iya. Jadi orang yang menuai itu, itulah yang disebut orang yang beruntung. Ibu kalau misalnya berdagang mau untung apa rugi? Untung Ustaz. Iya pasti. Tunggu ya. Sungguh, ya, telah beruntung orang mukmin. Siapa orang mukmin yang beruntung itu? Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khushu'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam salatnya. Ini yang pertama. Salat khusyuk ya. Jadi ini sifat orang mukmin yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa keberuntungannya? Nanti di akhir ayat ini disebutkan keberuntungan orang mukmin tersebut. Sifatnya yang pertama, mereka yang khusyuk di dalam sholat. Salatnya. Apa makna khusyuk? Khusyuk itu adalah pekerjaannya hati. Ibu, berbeda itu di dalam Al-Quran. Ada disebut dengan khusyuk, ada disebut khafa. Khusyuk itu artinya takut. Khafa takut juga, tapi beda. Kalau khusyuk ini dalam konteks ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika kita sholat, kita takut, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau khafa, ini takut secara umum. Ya, takut biasa gitu Iya, ya. misalnya seperti ini. Ibu kalau di malam hari dengar suara jalan di malam hari, dengar suara bunyi yang lain-lain, takut apa tidak? Nah, ini takut yang secara umum. Iya. Ya. Atau bunyi-bunyi burung Ya. karyu. Iya. Burung karyu kan. Burung karyu
Takut ki. Takut ki. Takut diambil. Iya. Karena ale itu ayah. Kemudian mau tinggal. Nah bilang tuh ya Pak Iya. Citi. Loloan moriolong. Iya. Jadi kalau kita jalan di malam hari ada ketakutan, maka itu takut secara umum bermakna khofa. Ya. Jalan di malam hari tiba-tiba ada suara perasaan tak setan Iya. apa ini? Iya, atau pencuri atau apa, gue tak percaya. Iya, seperti itu. Nah, tapi kalau khusyuk itu dalam konteks ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh salat. Jadi kalau kita mau menghadirkan kekhusyukan di dalam salat kita, kita pahami, kita maknai daripada pengertian khusyuk itu sendiri. Khusyuk itu Ibu, dia menghadirkan seluruhnya, menghadirkan hati, gerakan yang ada tumakninah di dalamnya. Ya, Setiap gerakan dalam setiap sholat ya. gerakan di dalam sholatnya. Bukan sholatnya, Nabi mengatakan ada umatku yang sholatnya seperti ayam mematuk makanan. Itu ayam Ibu, cepat Pagi, iya. ya, mematuk makanan. Banyak kalau ada orang sholat Allahu Akbar, nah, seperti olahraga. Ya, ya. Taruh tuh begitu kan. Iya. Nah, ini berarti tidak khusyuk di dalam sholatnya, karena khusyuk itu pekerjaannya hati. Ketika hatinya khusyuk, maka seluruh gerakannya juga khusyuk yang dihadirkan dengan tumakninah di dalam sholatnya. Apa itu tumakninah? Tumakninah itu Pak Ibu bermakna yaitu tenang, menghadirkan ketenangan di dalam sholat kita. Tenang di setiap gerakannya, tenang di setiap bacaan sholatnya. Bahkan disebutkan orang nanti Pak Bu di saat sakaratul maut akan disiksa. Apanya disiksa? Ini wajahnya dan mukanya. Kenapa? Karena ia tidak menyempurnakan sujud dan rukuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya nanti Ibu dijindes. Ya. Ada kita kedua itu wajahnya dan mukanya. Ya. Wajahnya dengan tubuhnya. Oh, mukanya. Kalau banget tuh ya, wajahnya dan mukanya. Tidak. Iya, mukanya juga kan. Mau disetesi jamaah ini. Oh, iya, kata fokus orang. siapa tidak? Kita dulu kasih video Ternyata kan. yang fokus. Iya, Ibu. Tapi ada juga itu yang fokus ke dosa. Iya. Atau ada luang nih. Kak ya, dari tawar ya. Ini ibu dipancing ibu ya maksudnya. Bu. Bu. Ibu maksudnya kalau jujur. Nah, kalau Tami anak-anak deh. Nah Bu, kita mau lanjut lagi ya tentang bagaimana sifat Orang mukmin. orang mukmin. Nah, pemirsa di rumah juga pastinya penasaran. Ibu, kita beri iklan dulu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Ustadz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk Kreasi Indonesia. Pemirsa di rumah masih bersama Ibu Majlis Salim dari tepuk tangannya mana? Ibu. Dan yang pasti pemirsa di rumah kita masih bersama Ustaz Rizkan ya, gue dapur ya. Ini Ustaz Rizkan ini, terus kalau kita juga. Yang pastinya kita masih mengangkat tema Iya, sifat-sifat orang mukmin. Betul. Nah, yang pasti sebelum kita lanjutkan, kita ingatkan kembali buat pemirsa di rumah dan ibu di sini jangan lupa untuk follow Facebook dari Gajah Duduk itu di @gajahduduk_id atau bisa di Instagram Ustaz. Iya. Di @gajahduduk_id. Atau ibu-ibu juga bisa kunjungi websitenya Ustaz karena sekarang ada mukenanya. Iya. Jadi ibu yang mau cek mukenanya itu dan belinya boleh saya. Iya. Promosi Ustaz ya. Mukena dari Gajah Duduk ada cantik-cantik juga. Jadi bisa di websitenya di www.gajahduduk.com. Ibu kan dulu Sarung Gajah Duduk Kreasi Indonesia. Mantap dipancing. Nah, saya sabar silakan. Iya, terima kasih. Baik, ibu-ibu dan pemirsa Fajar TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Tadi kita lanjutkan tentang
tentang kehusukan di dalam sholat kita. Jadi disesuaikan gerakan dengan bacaan. Kalau kita coba sesuaikan gerakan dengan bacaan, insya Allah akan menghadirkan tumakninah di dalam sholat kita. Sesuai. Jadi gerakan ibu Allahu Akbar, rukunya jangan langsung baca. Ibaratnya seperti ini. Kalau masuk ke rumah seseorang, mungkin minta tolong, lantas kemudian kita masuk. Ya, kalau jalan Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Bisa kami minta ya, seperti itu. Jadi perbaiki dulu gerakannya, lalu kemudian dibaca perlahan. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ya, ada yang mengatakan 1-3. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana disempurnakan dulu itu. Berarti sempurnakan gerakannya. Sempurnakan gerakannya, sempurnakan bacaannya. Jadi dia sesuai, ya, sesuai. Setelah itu sujud, inilah yang disebutkan menghadirkan tumakninah di dalam salatnya. Ia menyempurnakan sujud, rukuknya serta bacaannya. Orang yang menyempurnakan sujudnya, yang menghadirkan tumakninah di dalam salatnya itu, maka nanti dia akan disapa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sapaan yang begitu lembut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbi radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang tenang disapa oleh Allah. Siapa mereka? Mereka yang menghadirkan kehusyukan di dalam salatnya. Khusyuk bukan cuma itu, dia menghadirkan tumakninah di setiap gerakan-gerakan salatnya dan bacaan di dalam salatnya. Bagaimana menghadirkan kehusyukan itu? Terjawab di dalam Al-Quran. Ya. Pemirsa Fajar TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh jamaah, ibu-ibu majelis taklim An-Nur, bagaimana cara kita menghadirkan kehusyukan itu? Makna khusyuk bermakna takut. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, wasta'inu bis sabri was salah. Ya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadikanlah sabar dan salatmu itu sebagai penolong. Agar kita ingin ditolong oleh Allah, maka hadirkanlah kesabaran di dalam diri kita, kesabaran di dalam salat kita, dan hadirkanlah salat sebagai penolong kita. Sesungguhnya sabar dan salat itu amatlah sangat sulit kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa mereka? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Siapa mereka yang khusyuk? Mereka adalah orang-orang yang merasa akan dipanggil oleh Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ibu, kalau misalnya diberikan peringatan, misalnya diberikan peringatan, ibu waktunya tinggal 3 menit lagi. Waktunya tinggal 3 menit lagi untuk hidup di dunia ini. Lantas ibu diberikan kesempatan untuk sholat. Kira-kira bagaimana sholat tadi? Di atasnya khusyuk lagi. Beda, kira dua itu. Coba pemirsa Fajar TV yang dimuliakan oleh Allah, di atasnya khusyuk lagi. Ya, coba kita lihat. Orang yang divonis, maka dia akan keluarkan seluruh tenaganya, ya, seluruh hartanya untuk bersedekah, untuk dipanjangkan umurnya. Ya. Dia minta betul-betul dengan sholatnya, dia minta kepada Allah karena ia mengetahui dirinya akan meninggal. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya, dia akan menghadap kepada Tuhan. Seperti itu. Bu, kalau kita mau menghadap kepada pejabat dan lain sebagainya, pasti ada yang kita persiapan karena takut-takut kita menghadap pejabat. Begitu juga ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ibu tadi mengatakan, bahkan lebih dari khusyuk itu, di atasnya lagi khusyuk. Jadi ketika kita mengangkat takbir, kita menganggap bahwa inilah salat kita yang terakhir. Ya, seperti itu. Sehingga menghadirkan ketakutan, kekhusyukan di dalam salat kita.
Kemudian yang kedua, sifat orang mukmin yang beruntung itu adalah allazina hum anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Siapa gosip ini juga? Nah, Iya, dan dan perbuatan Iya. yang sia-sia. sia-sia. Pas ini kumpul. Iya. Abang guru ada baru dong. Masih di Wanua, ibu Salim kalau kumpul. Nah, di sini Ustaz. Ada di sini Bu ya? Tidak ada. Di depan di sini di. Tidak ada. Di mata semua gitu. Nah Bu. Oh Ibu. Setelah ini ada namanya segmen tanya jawab. Ibu siapkan 2 penanya, kita akan kasih kesempatan untuk bertanya. Nah, bisa dulu kita berikan dulu. Jadi Ibu, jangan kemana-mana. Tentunya kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di program Tetap bersama Sarung Gajah Duduk Kreasi Indonesia. Kembali lagi di program Tetap bersama Sarung Gajah Duduk Kreasi Indonesia. Kenapa tambah tambah lemas ibu kan? Ya pasti yang bisa di rumah kita masih bersama Ibu Maya Salim dari tepuk tangannya. Kodong. Sabar Ibu. Tepuk tangan dulu, mana tepuk tangannya. Nah, bisa di rumah sekarang kita masuk di segmen tanya jawab. Tapi kita ingatkan kembali Ustaz ya. Jangan lupa pemirsa di rumah dan Ibu Maya Salim An-Nur yang mau tahu produk terbaru dari Gajah Duduk, silakan ibu-ibu follow Facebooknya di Gajah Duduk _ID, atau bisa di Instagramnya Bu @gajahduduk_ID, atau bisa kunjungi websitenya di www.gajahduduk.com. W apa Bu? W itu apa? www. Ya, pintar Ibu. Nah, saya berdiri saja. Masyaallah. Saya juga pasti. Ya, berdiri itu Ustaz. Nah, nanti dikira Bagaimana Nawata di mana ditinggal dan kamu dipulang. Ini gue. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Nur Hayati Alwi. Tempat tinggal Jalan Harimau. Oh. Dekat. Terima kasih banyak sama-sama. telah menjelaskan ciri-ciri daripada orang mukmin. Dan yang saya ingin tanyakan adalah ada beberapa ciri-ciri orang mukmin yang Pak Ustaz jelaskan. Tetapi yang pertama ini yang saya ingin tahu, karena saya pikir itu kata khusus itu gampang sekali. Tetapi pelaksanaannya itu yang sangat susah. Iya. Saya biasa Pak Ustaz sudah berusaha untuk mempersiapkan diri untuk sholat, khusyuk. Tetapi tiba-tiba dalam perjalanan sholat itu HP saya tidak memikirkan bahwa ada orang yang tiba-tiba menelpon. Itu orang nak mengerti memang sama orang. Saya tidak tahu bahwa saya simpan di dekat dengan berusaha untuk khusyuk, tapi dengan adanya bunyi telepon itu secara spontanitas langsung buyar itu saya punya. Bunyi tapi tak boleh semakin. Deh, mana ibu kan? Jadi pertanyaan saya ini, apakah sholat saya itu tetap saya lanjutkan atau angkat telepon? Bukan, tapi otomatis saya sudah buyar lah ya. Benar. Sudah hilang Nah, konsentrasi. gimana caranya kira-kira biar kita lebih khusyuk ya gitu Jadi ya. kembali ke khusyuk, apakah saya lanjutkan atau saya kembali dulu menerima karena bunyi terus gitu. Kayaknya penting, jadi kali penting sekali. Karena kesalahan saya, kenapa saya simpan di dekat tempat sholat saya. Nah, tapi salahnya tahu itu maafkannya Bu ya. Terima kasih Pak Ustaz atas jawabannya sebentar. Jadi saya dulu. Jangan saran dulu, dikasih saran dulu Ibu. Alhamdulillah. Ya, sarung gajah duduk. Terima kasih gajah duduk. Sarung gajah duduk. Terima kasih sarung gajah duduk. Semoga berkah. Amin. Ulang lagi Majelis Salim An-Nur. Makasih Ibu. Iya, kita kasih lagi.
buat kita ini mainnya kasih. Nah, ini lupa ini gue. Nah, itu juga bagus sekali pertanyaannya Ustaz ya. Kalau Tuhan bicara tahu begitu. Sembahyang betul. Halo Akbar. Ada kata tahu, weh, Takim. Itu pun sembahyang. Keren dong, keren ya. Karena menyapa orang Waalaikumsalam itu penting aja saya. Nanti tanya gue maksudnya ya. Yang kedua siapa Bu? Kedua? Yang kedua saya. Oh, gue dong. Kontak. Yang pula yang jual-jual mulai ibu tak kontak. Ibu RT juga Ibu itu. RT, Ya. Ibu RW, Ibu RT. Nah, sama. Tapi satunya yang tadi. Nah, saya ke kita. Jadi gimana ya kita terbang dulu. Iya, kita nama ibu kan di BKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz tanya, Pak Ustaz tadi Kamu nanya, ada yang penting ini. mengenai zakat Pak Ustaz. Yang saya mau tanyakan, orang-orang yang beruntung mereka yang menggunakan zakat. Ya. Nah, apa tujuan dari zakat? Ya. Mungkin banyak yang belum tahu Ya. makna dari zakat Pak Ustaz. Saya mau tuh saya biar saya mual ya. Ini ibu sangat mual. Ya, ini mual Ratu Indah. Ini ibu kasih sarung. Iya. Ini semua kalau ibu begini ukurannya. Makasih. Sarung gajah dulu. Gajah dulu. Iya. Sarung gajah dulu. Kreasi Indonesia. Sarung gajah dulu. Kreasi Indonesia. Sarung gajah dulu. Ya, kasih WRT. Sekarang pikir Yang pertama ya, dari Ibu Hayati. Kalau yang ibu. Kadang saat kita tengah perjalanan sholat, biasa khusyuk itu konsentrasi itu hilang karena ada beberapa faktor, misalnya handphone yang bunyi. Makanya caranya itu Bu dianjurkan setelah kita berwudu sudah tidak ada lagi kegiatan, handphone. Makanya di masjid itu alhamdulillah kita diberikan peringatan di luar mohon HP diaktifkan karena terkadang handphone ini yang menjadi halangan buat kita khusyuk di dalam sholat kita. Bahkan ada orang terkadang dia keluarkan dari kantongnya dia matikan dulu. Seharusnya diselen dulu sebelum masuk Sholat, ya. Waktunya sholat, waktu makan, waktu syuting, jangan. Mama. Ini mbaknya dia betul jadi masalah dia tadi nggak segala HP-na, nanti sampingna pas sembahyang bunyi papi. Jadi caranya yang pertama memang sulit, pekerjaan khusyuk itu memang sulit. Itu ada rangkaiannya, ada rentetannya. Yang pertama kita bersihkan dulu hadas kita, hadas besar, hadas kecil. Kemudian segala aktivitas dunia itu sudah tidak ada lagi. Seakan-akan kita akan berjumpa dengan Allah. Orang yang mau meninggal itu tidak ada lagi yang dia pusingkan, dia urus urusan dunianya. Biar anaknya mengatakan, "Ma, ingat jeki," dia tidak ingat lagi. Yang dia ingat hanya ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi handphone tidak diingat lagi. Itulah konsep daripada khusyuk, seakan-akan akan berjumpa kepada Tuhan. Nah, itu yang pertama Ibu ya. Pertanyaan yang kedua tentang zakat. Apa sih tujuan zakat itu? Nah, di dalam Al-Quran ini surah Al-Mu'minun di situ digambarkan konsep hablum minallah dengan hablum minannas. Hablum minallahnya adalah alladzina hum fi salatihim khusyu'un. Khusyuk salat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsep hablum minannasnya adalah zakat. Tujuan daripada zakat itu sendiri yang pertama mensucikan lahiriah dan batiniah kita. Itu yang pertama. Pada aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Kemudian yang kedua, orang yang mengeluarkan zakatnya berarti ciri tanda orang yang tidak gigili, pelit. Ya. Ada dalam istilah-istilah al-gigili. Ya. Gigili galang. Gigili galang, paku jambatan. Ya, kamu jangan. Ya. Ya.
Istilah. Istilah jadi Bu Haji. Karena Jadi- pagu jambatan tidak bisa dilewati. Orang yang senantiasa mengeluarkan zakatnya, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrahnya, maka cirinya dia tidak menunjukkan bahwa orang itu pelit. Kemudian yang ketiga, menyambung hubungan tali persaudaraan. Nah, ini yang ketiga yang penting ini. Jadi Ramadan itu membangun hubungan kepada Allah, kemudian di akhir Ramadan itu membangun hubungan kepada sesama manusia dengan berzakat, ya. Kemudian yang keempat, tujuan daripada zakat itu paling tidak kita naikkan derajat orang fakir dan miskin, ya. Kita naikkan derajatnya dengan kita berzakat, ya. Seperti itu, ya, jawabannya. Jadi mudah-mudahan insya Allah kita semua menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beruntung di hadapan Allah dengan ciri yang sudah kita bahas tadi. Sebagai kesimpulan, marilah kita senantiasa menjaga sholat kita, menjaga amanah yang diberikan oleh Allah, menjaga kemaluan, kemudian menjaga sholat kita sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung insya Allah. Saya hamba yang fakir, yang dhaif ilallah, miskin ilmu, bahkan kurang sempurna dalam ibadah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdi ila subulil hikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Oh Ibu. Masuk Ibu. Masuk. Jadi ibu-ibu mudah-mudahan ya, bisa di rumah juga, mudah-mudahan tadi sudah dituliskan. Ini bisa membawa oleh-oleh ya Bu ya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya. Kalau manja, simpang ya. Banting sih. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Model oleh-oleh. Jadi masuk telinga kanan disimpan di hati dan di otak, diamalkan Bu. Mudah-mudahan nanti bisa di rumah dan ibu-ibu di sini mendapatkan syafaat yang lahir. Begitu Bu. Cek mas telinga kanan, keluar dia. Terus saya cara tadi. Nah Ibu. Ibu. Tapi saya terima kita masih bersama Ibu Salim Anur. Kita ucapkan terima kasih banyak Bu ya. Mohon maaf ya. Ya bisa diucap mohon maaf atas salah kata. Karena pastinya kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan khilafah milik kita manusia. Sampai jumpa lagi. Ya. Ya. Jangan lupa Ibu kalau mau nonton Ustaz Gaul ini setiap hari Jumat ya. Hari Jumat jam 4 sore. Kalau tanya ulangnya di hari sini jam 11 siang. Mau nonton Ibu nanti ya kan? Kan. Jam 4 sore. 11 siang. Maaf saya. Sampai jumpa tentunya di program Ustaz Gaul bersama Salam Gaya Duduk Reaksi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladzi tanalu bihi Waduh.